Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari dampak positif literasi digital. Literasi digital sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini. Sebab kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern, niscaya akan memberikan dampak buruk bagi peradaban manusia yang sangat mudah diprediksi. Lalu, bagaimana dampak positif literasi digital? Mari kita pelajari dalam topik kali ini. Menurut Bell Shaw, ada 8 elemen penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, yakni elemen kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Artinya, diperlukan pendekatan multidimensi dalam proses pembelajaran masyarakat agar terdidik secara digital, dan melek teknologi yang cerdas, kreatif, dan berbudaya. Di tengah sebaran informasi media digital saat ini, maka kemampuan literasi digital menjadi sesuatu yang strategis untuk mengurangi gagap teknologi atau gaptek dan menjadikan masyarakat melek teknologi atau meltek. Dan hal ini pula lah yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terus berkembang dan mendorong penyampaian informasi yang lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Perkembangan literasi digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah. Kita selalu termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk kita belajar sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena saat ini telah menunjukkan pentingnya kombinasi antara menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membagikan, serta membuat sebuah konten dengan menggunakan teknologi dan internet. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan digital. Integrasi pemahaman serta proses evaluasi turut mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan mencapai luarannya. Kemajuan dan peran digital ini memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan digital. Sehingga kita terus bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan percaya diri. Relasi inilah yang kita sebut dengan kebutuhan literasi digital. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik, melainkan lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan literasi dan digital. Jika informasi digital adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan. Kemampuan literasi digital selalu berkaitan dengan kompetensi, seperti yang disampaikan oleh Hobbes bahwa terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital dalam bermasyarakat, yakni 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktek yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik dilakukan secara individu ataupun melalui usaha kolaboratif dengan berbagai macam pihak. Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun itu tetap harus memberikan manfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat secara komprehensif.
khususnya dalam interaksi sosial. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi, membuat instrumen komunikasi, dan meningkatkan keterampilan. Teman-teman mahasiswa yang budiman, bahwa ternyata kemajuan literasi digital juga memberikan manfaat dalam dunia pendidikan. Akses yang mudah terhadap berbagai informasi dan pilihan-pilihan hiburan bukan saja menuntut adanya pengetahuan, tetapi juga menuntut kecakapan agar kita bisa membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Terlebih, bagi sebagian orang yang ingin memanfaatkan era digital, maka kecakapan seperti ini bukan lagi menjadi pilihan yang bisa dilakukan, tetapi justru menjadi elemen esensial. Kompetensi tersebut juga berguna untuk mencegah orang mudah percaya akan berita bohong atau hoax dan fake news serta plagiarisme. Manfaat literasi digital dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu menghemat waktu. Informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, kita dapat belajar lebih cepat. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi dan informasi. Manfaat selanjutnya adalah kita akan selalu mendapatkan informasi dan selalu terhubung. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber informasi pengetahuan, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berkomunikasi dan selalu mendapatkan networking. Literasi digital menuntut kita untuk terus berinovasi dalam pembelajaran agar memudahkan proses pendidikan, sehingga kita akan terus memberikan keputusan-keputusan yang baik dan kita akan bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Dampak positif kemajuan literasi digital dalam pembelajaran menciptakan adanya metode baru atau new method dan pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Kemajuan literasi digital memungkinkan adanya perkembangan kelas virtual atau teleconference, di mana mahasiswa tidak perlu bertemu dengan dosen. Siswa tidak perlu bertemu dengan guru dalam satu ruangan. Dengan kemajuan teknologi ini menciptakan metode baru. Mahasiswa atau siswa dapat memahami materi yang abstrak karena materi tersebut dapat dibuat dengan bantuan teknologi 3 dimensi. Perpustakaan online pun mempermudah bagi mereka yang tidak dapat mengakses buku secara fisik. Diseminasi hasil penelitian dapat dengan mudah dan cepat digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia. Computer aided instruction telah banyak membantu bagi pembelajar menggunakan tutorial atau ujian online. Teman-teman mahasiswa yang budiman, demikian pembahasan dampak positif literasi digital. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita berdiskusi pada forum diskusi.